Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sangat baik kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sudah melawat dan menjamu kami dalam ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Yesus, urapi firman-Mu, urapi hati kami, urapi hamba-Mu ini, agar semua kami, sidang jemaat-Mu, pendengar radio Philadelphia, yang sahabat Facebook geser isi pitu-pitu Tuhan, semuanya kami boleh menerima berkat lawatan-Mu, jamuan-Mu, sementara kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik saudaraku, tema kita pada hari ini diutus untuk memberitakan kerajaan Allah dalam Lukas pasal 9 ayat 2. Baik, tampilkan. Dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi saudaraku, pemberitaan Injil kerajaan Allah atau kerajaan sorga dibarengi dengan kesembuhan. Dan saudaraku yang kasih, ada kalanya Tuhan sembuhkan terlebih dahulu, baru Dia utus untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan saudaraku yang kasih, yang menjadi problema yang paling berat di dunia ini pada saat sekarang ini ialah virus corona yang menimbulkan penyakit COVID-19, saudaraku yang kasih. Dan inilah yang dihadapi oleh semua negara, termasuk negara kita Indonesia. Dan saudaraku, kalau kita amati usaha pemerintah untuk menangani penyebaran virus corona ini, saudaraku yang kasih, kalau kita renungkan, sebetulnya kita sudah sangat berkasihan melihat Bapak Presiden kita Joko Widodo. Dia semakin lama semakin kurus. Terlebih pada saat ini saudaraku, virus corona yang begitu menyebar dan menyebar terus. Begitu banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Saudaraku yang kekasih, memang saudaraku yang kasih, vaksinasi itu bukan jaminan 100% untuk tidak terkontaminasi atau tidak tertular. Tetapi saudaraku yang kasih, sangat jauh perbedaan antara orang yang sudah divaksin dengan orang yang belum divaksin. Kalau divaksin saudaraku yang kasih, kalau sudah divaksin, sekalipun saudaraku masih terkena juga, tetapi saudaraku yang kasih, tidak, kalau kita lihat kenyataannya tidak membawa korban. Tapi kalau belum divaksin, kalau sudah tertular, apalagi ada penyakit bawaannya, itu saudaraku yang kasih cenderung untuk menjadi korban atau meninggal, saudaraku yang kasih. Dan itulah sebabnya pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk memvaksinasi seluruh rakyat negeri ini. Saudara bisa tahu berapa biaya satu kali vaksin? 500.000 biaya sekali vaksin, saudaraku yang kasih. Itu semua ditanggung oleh pemerintah, tidak ada dikutip dari kita satupun, saudaraku. Semua ditanggung oleh pemerintah, kecuali yang namanya gotong royong dari badan-badan usaha, saudaraku yang kekasih. Dan juga pemerintah sudah membuatkan undang-undang prokes atau protokol kesehatan yang pemerintah sebut itu sebagai new normal atau norma baru. Dan beginilah hidup kita sekarang, saudaraku yang kasih. Kalau kita saudaraku yang kasih mengikutinya, dan apalagi kita sebagai orang percaya di atas itu kita berdoa, saudaraku yang kasih, maka kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melindungi kita. Amin saudaraku. Nah, saya merenung-renungkan saudaraku, apakah sebetulnya yang dikehendaki Tuhan Yesus dalam hidup kita semua? Apa yang Dia kehendaki? Saudaraku yang kasih, kalau saya telusuri saudaraku yang kasih, bagaimana Dia memulai pelayanan, saudaraku yang kasih. Dia terlebih dahulu dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian sesudah dibaptis, Dia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Berpuasa, tidak makan, tidak minum 40 hari lamanya.
Kemudian saudaraku yang kasih, iblis mencobai dia. Iblis berkata kepada dia, jikalau engkau memang anak Allah, jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, manusia ada tertulis bahwa manusia tidak hanya hidup oleh roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dan saudaraku yang kasih, sekalipun dia terus dicobai, tetapi dia tidak pernah kalah dan terus menang, karena dia bergantung kepada firman Tuhan, bahwa manusia tidak saja hidup oleh roti, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi saudaraku, inilah yang dia utus, dia suruh diberitakan oleh murid-muridnya. Saudaraku yang kasih, pertama sekali dia memilih murid-muridnya 12 orang. Dia menyusuri pantai Danau Galilea. Didapatnyalah 6 orang, saudaraku yang kasih. Kemudian saudaraku, setelah dia berdoa semalam-malaman di atas gunung, kemudian dia turun memilih murid-muridnya, menggenapkannya menjadi 12. Setelah dipilih yang 12 ini, dia utus untuk memberitakan Injil. Tapi tidak cukup itu, saudaraku. Dia pilih lagi di luar yang 12 itu 70 orang, juga dia utus. Dan setiap pengutusan itu, saudaraku yang kekasih, dia selalu katakan, beritakanlah Injil kerajaan Allah, sembuhkan yang sakit. Selalu disertai dengan menyembuhkan yang sakit, saudaraku yang kasih. Dan ada kalanya Yesus sendiri terlebih dahulu dia sembuhkan. Jadi saudaraku yang kasih, baik pemberitaan berita Injil atau kerajaan Allah atau kerajaan sorga, berita tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga, itulah berita Injil Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau diutus dan kalau kita mau mendengar, maka kesembuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Ada amin, saudaraku. Dan terlebih pada saat ini, saudaraku yang kasih, kesembuhan atau kelepasan atau perlindungan terhadap virus corona, saya percaya, saudaraku, kalau kita terima berita Injil itu dan kita terima pemilik berita itu, siapa pemiliknya? Yesus Kristus. Kalau kita terima, dan sebagaimana tema kita minggu yang lalu, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sekarang saudaraku, kita mendengar firman Tuhan bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Dan saudaraku yang kasih, kita sadari atau kita tidak sadari, sebetulnya setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus otomatis sudah diutus oleh Tuhan Yesus. Karena dia sendiri mengatakan, kamu adalah garam dunia ini dan kamu adalah terang dunia ini. Jadi ini pengutusan, saudaraku, menjadi garam, memberi rasa kepada orang lain, menjadi terang, menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi teladan, membuka jalan berkat bagi orang lain, saudaraku yang kekasih. Mari kita baca terlebih dahulu Lukas pasal 9 ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Tampilkan dulu ayat 1. Ayat 1. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan sakit penyakit. Jadi saudaraku yang kasih, menguasai setan-setan artinya, saudaraku yang kasih, menjauhkan kuasa setan dari hidup kita, terutama dari diri kita sendiri. Kalau kemarin saudaraku yang kasih di dalam bimbingan dasar Kristen yang teguh dengan topik mengusir roh jahat, saudaraku yang kasih, roh jahat itu kalau kita pelajari firman Tuhan selalu menimbulkan apa? Sakit penyakit. Kalau sekarang ini siapakah roh jahat itu, saudaraku? Iya, virus corona yang menimbulkan sakit COVID-19. Itulah yang perlu kita usirkan pada saat ini. Amin, saudaraku. Mari saudaraku yang kasih, saya sangat percaya itu. Kalau kita menerima kuasa atau tenaga dari Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan tenaga atau kuasa untuk mengusir iblis, untuk mengusir setan. Sekarang dia menjelma dalam bentuk virus corona. Kita akan dapat usir itu, atau dengan perkata lain, jauh dari dalam diri kita, jauh dari
seisi rumah kita jauh dari anak-anak kita sekalipun di perantauan. Mari saudaraku yang kasih, imani ini dia memberikan kuasa kepada kita untuk kita dapat mengusir virus corona itu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Pertama saudaraku, mari kita ikuti protokol kesehatan. Karena itu undang-undangnya, itu peraturannya. Masuk dalam barisan pelaku undang-undang, barisan pelaku undang-undang, ikuti prokes, protokol kesehatan. Dan saudaraku yang kasih, memberi diri divaksin. Ada pengumuman dari kecamatan kita di sini, Siantar Narumonda, dan saya juga tahu semua kecamatan melakukan yang sama, bahwa besok ada vaksinasi massal di kantor camat Siantar Narumonda mulai pukul 8 pagi. Cukup membawa KTP asli dan fotokopinya, 1 atau 2, saudara yang kasih. Dan lansia 60 tahun ke atas dan pralansia sebelum umur 50 ke 60 tahun, 59 tahun, saudaraku yang kasih. Dan juga kaum muda, umur 18, saudaraku, semua boleh datang besok. Semua boleh datang, mulai pukul 8, saudaraku yang kasih. Saya tidak tahu di kecamatan yang lain, tapi surat yang kita terima kemarin di gereja ini untuk kecamatan Siantar Narumonda. Dan ini usaha pemerintah, saudaraku yang kasih. Mari saudaraku, begitulah caranya. Di atas itu mari kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita terima firman Tuhan itu dan kita usir roh jahat itu yang bermanifestasi melalui virus corona yang sudah banyak merenggut jiwa, saudaraku yang kasih. Dan yang membuat ekonomi kita melemah, slow down istilahnya, saudaraku, menurun dan menurun sebagaimana tadi disaksikan oleh hamba Tuhan Simanung Khalid, saudaraku. Tapi di atas itu, saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus sanggup untuk melindungi, memelihara dan memberkati kita dan menjauhkan virus corona dan memberi kesehatan dan kekuatan kepada kita seisi rumah kita. Amin. Haleluya, haleluya. Baik saudaraku yang kekasih, mari kita lanjut membaca di dalam kitab Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3. Injil Lukas pasal 8 ayat 1. Injil Lukas pasal 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi saudaraku yang kekasih, lihat urutannya. Terlebih dahulu dilatih oleh Tuhan Yesus murid-murid yang 12 itu. Setelah dalam pelatihan, ikut di dalam penginjilan, pemberitaan Injil, kemudian dia utus. Itulah tadi Lukas pasal 9 ayat 2, saudaraku yang kasih. Dan mari kita lihat di samping murid-murid yang sudah ditetapkannya, siapa lagi yang ikut? Siapa lagi yang ikut? Dan ini saudaraku yang kasih yang perlu kita perhatikan. Dan saya rindu saudaraku, semua kita akan ikut di dalamnya. Amin. Haleluya. Ayat 2. Ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Saudaraku, roh jahat. Siapa roh jahat ini sekarang? Halo, siapa roh jahat ini yang bermanifestasi sekarang? Virus corona. Mari saudaraku kasih, saya tidak keberatan kita terjemahkan di sini sekarang juga bagi kita. Amin. Amin. Iya, semangat saudaraku, semangat saudaraku yang kasih. Semangat saudaraku, semangat. Ya. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Saudaraku, roh jahat itu selalu menimbulkan sakit penyakit, saudaraku yang kekasih. Yaitu Maria yang disebut Magdalena atau Maria dari Magdala, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi 7 penyakitnya saudaraku, karena 7 rohnya. Masing-masing roh itu membangkitkan atau menimbulkan sakit penyakit. Ayat 3, bagaimana mereka melayani, saudaraku yang kasih. Ayat 3, Yohana istri Kuja, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudaraku yang kekasih, masing-masing ambil bagian.
Kalau murid yang 12 tadi diutus, saudaraku yang kasih. Tampilkan sekali lagi Lukas 9 ayat 2. Kalau perempuan-perempuan ini, saudaraku, yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, yang sudah disembuhkan dari sakit penyakit, yang sudah dilepaskan dari roh-roh jahat, saudaraku, mereka melayani rombongan itu dari kekayaan. Artinya, saudaraku, mereka ambil bagian di dalam kebutuhan rombongan pelayanan itu, saudaraku yang kasih. Dia butuh, rombongan ini membutuhkan dana. Saudara yang kasih, kita sudah tahu siapa pemegang dana dalam rombongan itu? Siapa pemegang dana, pemegang pundi-pundi dalam rombongan itu? Siapa? 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 Yudas, saudara yang kasih. Sekalipun akhirnya dia memberontak, tetapi saudara yang kasih, kalau tidak ada Yudas, saudara yang kasih, tidak ada pelayanan itu. Karena dia yang pegang pundi-pundi. Dan dialah, saudara yang kasih, berkomunikasi dengan kaum ibu ini, perempuan-perempuan ini. Karena saudara yang kasih, apa yang perlu saudara yang kasih diterima oleh siapa? Yudas, saudara yang kasih. Jadi semua berguna. Jangan kalau sudah namanya Yudas semua orang benci. Tetapi saudara tahu Yudas itu yang memegang pundi-pundi. Itu penentu dalam pelayanan. Tetapi sekalipun pada akhirnya dia mengkhianat, itu persoalan lain. Tetapi dia adalah di dalam barisan, saudaraku. Jadi ini merupakan satu pelajaran bagi kita, bahwa saudaraku yang kekasih, sekalipun ada kekurangan kita, jangan takut. Sebagaimana tadi pemimpin pujian mengungkapkan di sini, ini dan itu, saudaraku. Tapi dari sini kita tahu, saudaraku, sekalipun ada kekurangan dalam diri kita, mari saudaraku yang kasih, yang penting kita mau ikut. Amin. Yang penting kita mau ikut. Semuanya akan diperhatikan dan diperhitungkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Haleluya, haleluya. Jadi lihat ini. Dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Saudaraku yang kekasih, kalau kita mau, itu sebabnya juga saya selalu berusaha sekuat tenaga saya supaya tetap memberitakan Injil, tetap memberitakan firman Tuhan. Karena yang empunya firman itu Yesus Kristus. Dia sendiri yang menyembuhkan, bukan kita yang menyembuhkan. Asal kita mau memberitakan, asal kita mau jadi saksi, asal kita mau jadi garam dunia ini, asal kita mau jadi terang dunia ini, pasti Tuhan akan bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk menyembuhkan jiwa-jiwa, untuk melepaskan jiwa-jiwa dari roh-roh jahat. Amin, saudaraku. Itu pekerjaan Yesus. Itu yang penting. Sekalipun dia akan berikan juga kepada kita kuasa atau tenaga untuk mengusir dan untuk menyembuhkan, saudaraku yang kasih. Sekalipun kita belum terima, jangan berhenti. Sekalipun, saudaraku, semuanya sudah beres, saudaraku, jangan berhenti. Maju terus. Amin. Maju terus, saudaraku yang kasih. Maju terus. Sebagaimana Tuhan Yesus, saudaraku yang kasih, setelah kebangkitannya dari antara orang mati, dia menjumpai murid-muridnya dan dia memberi damai sejahtera terlebih dahulu. Kemudian dia berkata, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus engkau. Tapi terlebih dahulu dia lepaskan dari roh ketakutan, dia lepaskan dari hati yang gelisah, dan dia beri damai sejahtera. Yohanes pasal 20 ayat 21. Yohanes pasal 20 ayat 21. Jadi saudaraku yang kasih, inilah saudaraku yang kasih, Tuhan inginkan dalam hidup kita. Terlebih dia mau beri dahulu damai sejahtera. Kalau saya menerjemahkan damai sejahtera ini, kesehatan dan kekuatan, ketenangan lepas dari kegelisahan, ada perasaan damai, perasaan tenteram dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian kita menjadi sehat dan kuat, saudaraku yang kekasih. Kalau sudah sehat dan kuat, saudaraku, bekerja pun sanggup. Tapi kalau sakit-sakitan, bagaimana kita bekerja? Tetapi ini yang terlebih dahulu Tuhan berikan bagi kita. Sama seperti perempuan-perempuan tadi, saudaraku, yang Tuhan sudah sembuhkan, dan Tuhan sembuhkan dari berbagai-bagai sakit penyakit, dan Tuhan lepaskan dari roh-roh jahat. Kemudian mereka ikut ambil bagian dalam barisan pelayanan, saudaraku yang kasih, mengambil bagiannya untuk menyediakan, saudaraku, perlengkapan-perlengkapan dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yohanes pasal 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudaraku yang kasih, mari kita
terima dari Tuhan Yesus damai sejahtera, kesehatan dan kekuatan, kesembuhan dan kelepasan pada saat ini, saudaraku yang kasih. Dan setiap kali Yesus menjumpai murid-muridnya, dia selalu sapa dengan damai sejahtera, saudaraku yang kasih. Dia selalu sapa, damai sejahtera bagi kamu. Dan saudaraku yang kasih, dia juga berjanji bahwa dia memberikan damai sejahtera. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 27, dia mau berikan. Dan apa yang dia berikan tidaklah sama seperti apa yang diberikan oleh dunia, yang dicari oleh manusia di dunia ini. Cari. Tetapi saudaraku, tidak pernah seperti yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah memberikan, kita akan tenang, kita akan berbahagia, saudaraku yang kasih. Yohanes 14:27. Ya, tadi sudah tampil. 14:27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin, saudaraku. Kalau dia sudah beri damai sejahtera, kita menjadi tenang, tidak takut lagi dan tidak gentar lagi. Dan ini yang sudah dia nyatakan kepada murid-murid, sehingga murid-murid berani, saudaraku yang kasih. Murid-murid menjadi berani dan tidak takut lagi. Dan perempuan-perempuan juga tidak takut lagi, saudaraku, sehingga mereka, saudaraku yang kasih, rela berkorban untuk melayani rombongan Tuhan Yesus dalam pemberitaan Injil. Jadi mari, saudaraku yang kasih, biarlah kita rindukan sungguh-sungguh, saudaraku yang kasih, apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita. Mari kita dengar juga dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Saudaraku yang kasih, ketika perempuan Samaria sudah menerima Yesus dan sudah melakukan tugasnya, kapan, saudaraku, Tuhan Yesus sudah memperkenalkan dirinya kepada dia bahwa dia adalah Kristus. Saudaraku yang kasih, perempuan Samaria itu tadi dia datang ke sumur Yakub membawa tempayan, membawa guci untuk mengambil air, saudaraku yang kasih. Dan dia belum menimba air, tetapi dia tinggalkan tempayannya itu, pergi ke dan, saudaraku, memberitakan kepada semua orang, mengetuk setiap pintu rumah dan menyatakan bahwa dia sudah bertemu dengan Kristus itu. Dan saudaraku yang kasih, dia berkata kepada mereka, yang dia telah mengungkapkan segala rahasia hidupku, bukankah dia itu Kristus? Maka setiap orang pun, saudaraku yang kasih, orang-orang Samaria mau, saudaraku yang kasih, percaya kepada berita yang dibawa oleh perempuan Samaria. Dan mereka semua keluar ke sumur Yakub dan bertemu dengan Yesus. Dan mereka percaya bukan lagi karena perempuan itu, tetapi karena Yesus sendiri sudah memberitakannya kepada mereka. Dan ketika itu datanglah murid-murid membawa makanan, karena tadinya murid-murid pergi ke kota untuk membeli makanan. Mereka menawarkan makanan itu kepada Yesus. Tapi apa kata Yesus? Mari, saudaraku yang kasih, jawab Yesus kepada murid-muridnya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan itu. Saudaraku yang kasih, apa tugas yang diberikan oleh Bapa di sorga kepada dia? Turun dari sorga, datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia mempersembahkan hidupnya sebagai korban penebus salah, korban penghapus dosa. Dan itu sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus datang. Di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 10, saudaraku kasih, dia persembahkan, dia serahkan dirinya sebagai korban penebus salah, sebagai korban penghapus dosa. Lihat ini. Tetapi Tuhan Allah Bapa di sorga berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Haleluya.
Umurnya akan lanjut, dia akan melihat keturunannya. Siapa keturunan dia itu? Saudara dan saya, kita semua yang sudah percaya kepada dia. Itulah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Kitalah keturunannya, saudaraku yang kasih. Dan kehendak Bapa di sorga terlaksana olehnya. Dan dia mau, saudaraku yang kasih, kehendak Bapa di sorga itu terus berlanjut sampai pada saat kedatangannya nanti kedua kali. Dan siapakah yang meneruskannya sekarang? Saudara dan saya, kita semua. Ada amin, saudaraku yang kasih? Untuk membawa berita kerajaan Allah dan menyembuhkan sakit penyakit, mengusir setan-setan. Terlebih pada saat ini sangat penting, saudaraku, setan yang bermanifestasi dalam virus corona itu kita usirkan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus, supaya jauh dari kita, dari keturunan kita, dari seisi rumah kita, bahkan dari keluarga besar kita, dari gerejanya ini. Ada amin, saudaraku? Haleluya. Jadi mari, saudaraku, kita rindukan sungguh-sungguh dan maulah diutus oleh Tuhan Yesus. Mari, saudaraku yang kasih, lambaikan tangan kita yang mau diutus oleh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan melihat pengakuan kita, saudaraku. Tuhan melihat pengakuan kita. Haleluya. Dia rindu supaya kita mau dia utus untuk memberitakan kerajaan Allah dan mengusir setan-setan, saudaraku yang kasih. Melindungi keluarga kita, melindungi anak-anak kita, melindungi umat Tuhan, melindungi anak-anak Tuhan. Amin. Haleluya. Sekarang kita baca di dalam kitab Injil Matius pasal 4 ayat 23. Matius pasal 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah, saudaraku yang kasih, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan bagi kita. Dan saudaraku yang kasih, kita sudah menyaksikan orang-orang yang sudah menerima pertolongan Tuhan Yesus dan bertanggung jawab mengambil bagiannya masing-masing. Seperti tadi Maria Magdalena, saudaraku. Dan saudaraku yang kasih, perempuan-perempuan yang lain yang merelakan dirinya ikut di dalam barisan, saudaraku, dan mengambil tanggung jawabnya masing-masing supaya berita Injil itu tetap diberitakan dan diberitakan. Amin, saudaraku. Kita bersyukur bahwa kita sebagai gereja Tuhan sudah mengambil bagian kita. Saudaraku yang kasih, sejak November 2018 Radio Philadelphia yang kita sudah bangun bersusah-susah payah itu, saudaraku, sudah mulai menyiar dan menyiar terus, belum pernah berhenti sampai sekarang. Saudaraku yang kasih, kita terus memberitakan firman Tuhan. Apa yang kita dengarkan juga pada saat ini juga disiarkan melalui Radio Philadelphia FM, baik melalui gelombang 94, juga melalui radio streaming, saudaraku yang kasih. Juga kita tambah lagi melalui Facebook Geseri Pitu-Pitu ini, saudaraku yang kasih. Ini sebuah dapat didengar bahkan di seluruh dunia, baik yang melalui streaming maupun Facebook ini, saudaraku, bisa disaksikan di seluruh dunia. Dan saudaraku, itulah usaha kita untuk tetap memberitakan kerajaan Allah itu. Dan mari ambil bagian kita masing-masing, terutama doa kita kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan memberkati pelayanan ini. Amin, saudaraku. Dan apalagi, saudaraku, tentu banyak, karena ini semua harus didukung oleh dana. Kalau tidak ada dana, kita tidak bisa mengudara. Listriknya saja harus kita bayar minimal 1 juta per bulan, saudaraku yang kasih, supaya kita bisa mengudara terus. Dan lain lagi, belum lagi internetnya, saudaraku yang kasih. Semuanya itu membutuhkan dana. Dana operasional, dana pemeliharaan, saudaraku yang kasih, dana penggantian alat-alat, pembelian alat-alat, saudaraku yang kasih. Semuanya itu kita butuhkan. Ini saya beritahu supaya saudara mengetahui. Mungkin selama ini saudara tidak tahu, karena mungkin saudara hanya pikir, radio ya radio, ya jalan begitu saja. Tapi saudaraku yang kasih, jadilah menjadi perempuan-perempuan, jadilah sama seperti Maria Magdalena. Amin, saudaraku yang kasih. Sudah disembuhkan dari sakit penyakit, sudah dilepaskan daripada roh-roh jahat, saudaraku yang kasih. Ambil bagian dalam pelayanan itu. Dan saya percaya, saudaraku, Tuhan Yesus memberkatinya berlimpah-limpah. Ada amin. Haleluya, haleluya.
Siapa yang mau sembuh dari sakit penyakit dan bebas dari virus corona, lambaikan tangan kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, artinya saudaraku, kita mau diutus oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kerajaan sorga, supaya banyak orang disembuhkan, banyak orang dilepaskan dari roh-roh jahat. Tuhan Yesus yang melepaskannya, Tuhan Yesus yang menyembuhkannya. Asal kita mau diutus untuk memberitakan Injil kerajaan sorga. Amin saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Paling tidak saudaraku, kita menjadi garam dunia ini, terang dunia ini. Kita menjadi surat-surat kiriman Kristus. Mari kita baca dalam kitab Injil Lukas pasal 10 ayat 1 dan 2. Tak cukup-cukupnya orang yang memberitakan Injil itu terus menerus Yesus panggil dan pilih dan utus saudaraku. Panggil dan pilih dan utus. Dan kalau minggu kemarin kita sudah mendengar firman Tuhan dengan tema ini aku Tuhan, utuslah aku. Dia cari terus siapa yang mau dipanggilnya dan diutusnya. Dan saudaraku yang kasih, saya rindu kita menyediakan diri kita. Paling tidak kita mau dipakai oleh Tuhan, paling tidak untuk berdoa. Dan kalaupun kita tidak bisa tampil, paling tidak saudaraku kita menjadi pendoa-pendoa syafaat. Amin, haleluya. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain. Artinya selain daripada yang 12. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi saudara yang kasih, ini tandanya Tuhan Yesus mempersiapkan pelayanan itu sedemikian rupa sehingga saudaraku pelayanan itu nanti berhasil guna. Artinya saudaraku menghasilkan keselamatan, mendatangkan keselamatan, mempersiapkan segala sesuatunya, memberitahu kepada orang-orang bahwa sebentar Tuhan Yesus Kristus, Yesus dari Nazaret akan datang memberitakan Injil kerajaan Allah atau Injil kerajaan sorga saudaraku. Ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jadi saudaraku, tidak cukup kita hanya memberi diri. Kita juga diminta Tuhan Yesus berdoa supaya Bapa di sorga mengirimkan penuai-penuai supaya bisa bekerja sama dengan kita. Tadi pemimpin pujian menyatakan dia sangat rindu, katanya ada satu teamwork dalam gereja ini, kerjasama saudara yang kasih untuk memberitakan Injil, untuk menyaksikan Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya dalam hal itulah nanti Tuhan Yesus bekerja. Dan kalau Tuhan Yesus bekerja, apa yang dia akan lakukan saudaraku? Pertama sekali dia akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin saudaraku. Kemudian apalagi saudaraku, dia akan mengusir setan-setan, sehingga setan-setan yang menimbulkan sakit penyakit, yang menimbulkan kerusakan-kerusakan akan jauh saudaraku yang kasih. Apalagi saudaraku yang kasih, kemudian dia akan memberkati kita berlimpah-limpah. Ada amin saudaraku. Inilah yang dikerjakannya. Untuk itu dia mau supaya kita semua memberi diri kita untuk ikut ambil bagian. Amin saudaraku. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3 sampai 6. Ayat terakhir 2 Korintus pasal 3 ayat 3 sampai ayat 6. 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi pelayanan ini sekarang, pelayanan ini saudaraku, kalau secara fisik kita di sini saudaraku yang kasih, kalau secara daring atau online saudaraku ada radio yang bisa didengar melalui gelombang 94 dan melalui streaming di mana-mana boleh dengar. Juga melalui Facebook kita ini. Itu namanya streaming, saudaraku, langsung saudaraku yang kekasih. Sekalipun tidak berhadapan muka seperti sekarang ini, tetapi melalui media yang ada kita boleh beritakan. Dan saudaraku yang kekasih, ini namanya pelayanan. Dan dalam pelayanan ini Tuhan mau bekerja untuk memeteraikan firman Tuhan supaya
tertanam di dalam hati kita, dan firman Tuhan yang disampaikan ini akan menulisi hidup kita ini, menulisi hati kita ini, menulisi hidup kita ini dengan firman Tuhan, dengan janji Tuhan, mengubahkan hidup kita ini, menjadikan hidup kita ini baru. Saudaraku yang kasih, tampil baru dan dapat disaksikan, dilihat oleh semua orang yang ada di sekitar kita. Dan apabila hidup kita ini sudah benar-benar dijadikan baru, yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudaraku yang kasih, disitulah kita sudah menjadi surat kiriman Kristus. Ayat 4. Ayat 4. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Ayat 5, persiapkan Titus pasal 3 ayat 4 dan ayat 5. Itu nanti terakhir ya. Titus pasal 3 ayat 4 dan ayat 5. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi mari saudaraku yang kasih, jangan pernah berpikir, aku ini siapalah, apalah aku ini, aku sekedar anggota sajalah, sekedar jemaat sajalah. Jangan saudaraku, Tuhan Yesus katakan bahwa Dia mau mengutus kita. Damai sejahtera bagimu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Damai sejahtera itu Dia berikan ketenangan, Dia berikan kedamaian, Dia berikan kesehatan, Dia berikan kekuatan. Dia mau utus dan Dia akan lindungi, pelihara dan berkati kita, saudaraku yang kasih. Titus pasal 3:4. Titus pasal 3:4. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia. Inilah yang Dia mau sampaikan kepada kita semua, terlebih pada saat ini, bahwa kemurahan-Nya membuat kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Dan oleh kasih-Nya Dia mau menolong kita semua, menyembuhkan segala sakit penyakit kita, dan mengusir roh-roh jahat dari dalam hati kita, dari dalam hidup kita, dan dari sekitar kita, saudaraku yang kasih, dan membuat kita baru dan menjadikan kita baru, memenuhi kita dengan Roh Kudus dan mengerjakan firman-Nya dalam hati kita, membuat kita kuat. Amin. Ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan Roh Kudus. Amin saudaraku, saya mau tekankan kepada kita, kalau Roh Kudus membaharui kehidupan kita ini saudaraku, menjadikan hidup kita ini baru sehingga tampil beda. Yang pertama sekali saudaraku, lepas dari segala roh-roh jahat. Amin saudaraku. Dan yang berikutnya, sembuh dari segala sakit penyakit. Amin saudaraku. Dan berikutnya apalagi, kita kuat dan sehat. Amin saudaraku. Mampu bekerja, saudaraku yang kasih. Dan selanjutnya apalagi, berkat yang berlimpah, dapat memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, baik untuk kita suami istri maupun untuk anak-anak kita semuanya. Sehingga kita tidak perlu lagi khawatir dalam hidup ini, kita tidak perlu takut lagi dalam hidup ini, kita tidak perlu bimbang lagi. Percaya, berharap dan andalkan Dia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada tangan Tuhan. Hidupnya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air itu, daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam musim kering, senantiasa menghasilkan buah. Haleluya. Inilah dia saudaraku, kalau kita mau mengikut Tuhan dan mau melayani Tuhan dan mau diutus oleh Tuhan dan mau ikut dalam memberitakan kerajaan Allah itu. Amin saudaraku, jalan sudah terbuka bagi kita melalui gerejanya ini, melalui radio kita, saudaraku yang kasih. Mari kita ambil bagian, paling tidak doa kita. Siapa yang mau, mari lambaikan tangan sekali lagi supaya kita masuk dalam doa. Oh puji Tuhan, haleluya. Biarlah semua kita bekerja sama
sebagai teamwork untuk ikut di dalam pemberitaan Injil itu. Baik saudaraku, inilah firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam doa, kita bangkit berdiri yang ada dalam ruangan ini. Kita naikkan satu pujian, tiada lebih indah ku melayani Yesus. Saudaraku, biarlah keindahan yang dari Tuhan Yesus senantiasa memenuhi, melingkupi seluruh kehidupan kita. Untuk itu, mari kita serahkan diri kita, berikan diri kita, dan biarlah Dia yang mengutus kita. Tiada lebih indah ku melayani Yesus.